Sebagai reporter yang mengikuti perjalanan April DA7 sejak fase audisi awal, saya mencatat bahwa tahun 2026 menandai perubahan paling radikal dalam peta karirnya. April tidak lagi berdiri sebagai produk kompetisi televisi, melainkan sebagai figur dengan kendali penuh atas narasi dan arah karyanya sendiri. Gebrakan 2026 bukan sekedar agenda tahunan artis, melainkan deklarasi kedaulatan kreatif. Setelah melewati fase euforia kemenangan, konflik publik, hingga tekanan ekspektasi penggemar, April kini tampil dengan ketenangan yang mencurigakan, tenang namun penuh kalkulasi. Investigasi kami menunjukkan bahwa ia tidak lagi bereaksi terhadap opini, tetapi menciptakan momentum. Tahun ini, April berhenti membuktikan diri dan mulai membangun legitimasi jangka panjang. Ia tidak lagi berbicara tentang kompetisi atau peringkat, melainkan tentang karya yang akan bertahan melampaui siklus viral. Dari sudut pandang jurnalistik, ini adalah fase berbahaya sekaligus menentukan. Banyak pemenang kompetisi gugur di fase ini, namun April justru menjadikannya landasan untuk loncatan besar. Ia bersiap menulis sejarah, bukan sekedar mengulang sorak-sorai masa lalu. Laporan investigatif kami membawa tim redaksi ke jejak-jejak produksi album perdana April DA7 yang dikerjakan dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Studio rekaman dipilih bukan karena kemewahan, melainkan kualitas akustik dan privasi absolut. April dilaporkan menolak pola produksi instan. Setiap lagu diperlakukan sebagai dokumen emosional, bukan komoditas cepat saji. Dari pengamatan kami, album ini tidak disusun untuk sekadar memenuhi algoritma digital, tetapi sebagai pernyataan identitas. April terlibat langsung dalam pemilihan lirik, nada, bahkan nuansa emosi di setiap track. Reporter kami mencatat sesi rekaman yang berulang hingga larut malam hanya demi satu frasa vokal yang dianggap belum jujur. Ini menunjukkan tingkat perfeksionisme yang jarang dimiliki penyanyi muda. Album ini mengangkat napas pantura, doa keluarga, dan luka kolektif rakyat kecil sebagai sumber inspirasi. Dari sudut pandang berita, proyek ini bukan sekadar debut album, melainkan fondasi reputasi jangka panjang yang akan menentukan posisi April di industri musik nasional. Rencana tur nasional April DA7 menjadi temuan penting dalam laporan kami. Ini bukan rangkaian konser biasa, melainkan mobilisasi lintas pulau dengan skala logistik besar. April akan menyapa penggemarnya langsung di stadion-stadion utama dari Jawa hingga luar pulau. Dari sisi jurnalistik, keputusan ini adalah taruhan ekstrim. Tur nasional membutuhkan stamina, dana, dan manajemen risiko yang tinggi. Namun April memilih jalur sulit ini sebagai bentuk balas budi kepada publik. Investigasi kami mencatat bahwa ia ingin memutus jarak emosional antara panggung dan rakyat. Ia tidak ingin dikenal sebagai figur digital semata. Persiapan fisik dan mentalnya digembleng seperti atlet profesional. Tim medis, pelatih vokal, dan manajemen stamina dilibatkan penuh. Tur ini dirancang sebagai pengalaman spiritual, bukan sekadar hiburan. Reporter kami menilai bahwa jika tur ini berhasil, April akan mencatat sejarah sebagai penyanyi dangdut milenial dengan mobilisasi massa terbesar dalam 1 tahun kalender. Dalam gebrakan 2026, April DA7 mengambil langkah musikal paling berisiko sepanjang karirnya. Ia bereksperimen dengan memadukan dangdut Melayu klasik dan unsur elektronik modern. Dari sudut pandang reporter musik, ini adalah medan ranjau. Salah langkah, ia bisa ditolak 2 generasi sekaligus. Namun, bocoran yang kami terima menunjukkan bahwa eksperimen ini dilakukan dengan riset mendalam. April tidak menghapus akar, melainkan memperluas cabangnya. Cengkok Melayu tetap menjadi tulang punggung, sementara aransemen futuristik berfungsi sebagai penguat daya tarik generasi muda. Investigasi kami menyimpulkan bahwa April sedang membangun jembatan budaya. Ia ingin dangdut tidak hanya dikenang, tetapi juga dirayakan oleh generasi digital. Jika berhasil, ini bukan hanya mengangkat karir April, tetapi juga merevitalisasi posisi dangdut di lanskap musik nasional. Laporan lapangan kami di Cirebon dan kota besar lainnya menemukan satu fakta mencolok. Basis penggemar April DA7 memiliki tingkat loyalitas yang jarang ditemui. Mereka tidak sekadar menunggu karya, tetapi ikut mengamankan kesuksesan. Diskusi internal penggemar menunjukkan kesiapan finansial dan logistik untuk mengikuti tur nasional. Dari perspektif jurnalistik, ini adalah kekuatan politik budaya. April tidak berdiri sendirian. Ia ditopang oleh massa yang merasa memiliki. Loyalitas ini memberinya kebebasan dari tekanan label besar. Investigasi kami menyimpulkan bahwa kekuatan rakyat inilah yang menjadi mesin utama gebrakan 2026. April bukan hanya artis, tetapi simbol aspirasi kolektif. Di balik layar, nilai ekonomi April DA7 melonjak tajam.
reporter ekonomi kami mengungkap adanya perang sponsor antar brand besar. Namun April bersikap selektif. Ia menolak kontrak yang mengganggu visi seni. Dari sudut pandang bisnis, ini langkah-langkah. April tidak menjual pengaruhnya secara murah. Tur nasionalnya diproyeksikan menggerakkan sektor transportasi, perhotelan, dan UMKM. Ia bukan hanya artis, tetapi katalis ekonomi kreatif nasional. Video klip album perdana akan mengambil lokasi ikonik Cirebon dan Pantura. Investigasi kami mencatat produksi berskala film kolosal. Ratusan warga lokal dilibatkan. Ini bukan sekadar estetika, tetapi pernyataan identitas. April menjadikan kampung halaman sebagai panggung dunia. Dari sudut pandang berita, ini adalah promosi budaya terbesar oleh seorang penyanyi dangdut. Rutinitas April kontras dengan kemewahan citra publik. Latihan vokal dan fisik berlangsung hingga 10 jam sehari. Pengorbanan pribadi menjadi harga yang harus dibayar. Reporter kami mencatat bahwa setiap nada adalah hasil disiplin ekstrim. Ini menegaskan bahwa April bukan produk instan. Tim April menyiapkan strategi digital agresif. Dari TikTok hingga platform global, semua dirancang sistematis. Tagar April DA7 mulai merambah Asia Tenggara. Investigasi kami melihat ini sebagai langkah globalisasi dangdut. Gebrakan 2026 adalah fase penobatan. Album perdana dan tur nasional menjadi jembatan menuju keabadian. Dari sudut pandang jurnalistik, April DA7 telah melampaui status juara. Ia kini ikon budaya. Tahun 2026 akan dikenang sebagai titik balik lahirnya Ratu Dangdut milenial yang sesungguhnya. Dalam laporan lanjutan ini, redaksi menyoroti sisi psikologis yang jarang tersentuh kamera dari sosok April DA7 menjelang gebrakan 2026. Berdasarkan penelusuran mendalam dan keterangan orang-orang terdekat, April kini berada pada fase mental yang sangat berbeda dibanding masa kompetisi. Ia tidak lagi digerakkan oleh rasa takut kalah, melainkan oleh kesadaran penuh atas tanggung jawab besar yang kini melekat pada namanya. Investigasi kami mencatat bahwa tekanan justru menjadi bahan bakar kedewasaan. April memahami bahwa setiap langkahnya akan dinilai, setiap nada akan diukur, dan setiap keputusan akan berdampak luas. Alih-alih tertekan, ia memilih menginternalisasi ekspektasi publik sebagai energi penguat. Dalam sesi tertutup bersama timnya, April disebut sering berbicara tentang keberlanjutan dan makna. Ini adalah bahasa yang tidak lazim bagi artis muda, namun lazim bagi figur yang bersiap memasuki status legenda. Dari sudut pandang reporter, transformasi mental inilah yang menjadi fondasi paling penting dari seluruh gebrakan 2026. Tanpa kematangan psikologis, album dan tur nasional hanya akan menjadi proyek besar tanpa jiwa. April telah melewati fase reaktif dan memasuki fase reflektif, sebuah ciri khas seniman besar yang memahami bahwa ketenaran hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Dampaknya jauh melampaui karier April DA7. Album perdana dan tur nasional ini berpotensi menjadi titik balik struktur industri dangdut dan musik rakyat Indonesia secara keseluruhan. Investigasi kami menunjukkan bahwa langkah April mematahkan stigma lama bahwa artis daerah harus tunduk pada pusat industri untuk bertahan. Ia membuktikan bahwa kekuatan massa, kualitas karya, dan integritas visi dapat menciptakan ekosistem mandiri yang berkelanjutan. Jika gebrakan 2026 berjalan sesuai rencana, maka pola baru akan lahir. Seniman berbasis daerah dengan jangkauan nasional bahkan global. Dari sudut pandang jurnalisme budaya, ini adalah peristiwa penting. April tidak hanya mengukuhkan dirinya sebagai Ratu Dangdut milenial, tetapi juga membuka jalan bagi generasi berikutnya. Tahun 2026 berpotensi dicatat sejarah sebagai tahun perubahan paradigma, saat dangdut kembali bermartabat, berkelas, dan berdaulat. Dan di tengah perubahan itu, nama April DA7 akan tercatat bukan sekadar sebagai penyanyi, melainkan sebagai simbol kebangkitan musik rakyat Indonesia di era modern.